kerja yang disalurkan Jokowi ini bersumber dari alokasi anggaran bantuan Presiden. Nggak bisa melakukan kontak fisik. Begitu dia nggak bisa kontak fisik, unfortunately lagi, Indonesia tuh roda ekonominya banyak digerakkan oleh kontak fisik. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN, yang sejak Juli lalu beliau mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan dari Presiden Joko Widodo. Pak Budi mendapat amanah menjadi Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Apa saja program-program yang telah dan akan beliau lakukan? Kita ikuti perbincangannya berikut ini. Assalamualaikum Bapak Budi Gunadi Sadikin. Salam kenal Pak, saya Sudrajat dari Detikom. Waalaikumsalam, Kang Ajat. Sesama orang Sunda, dari logatnya kelihatan. Iya Pak. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Pak, saya ingin berbincang seputar rencana pemulihan ekonomi, karena Bapak ditugasi Pak Jokowi sebagai Ketua Satgas kan, Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi Nasional. Sejak Juli sampai September, apa saja yang sudah dikerjakan, program-program? Karena saya ingat Pak Jokowi itu sempat ada dalam pidatonya tuh supaya mencegah pertumbuhan ekonomi yang kian memburuk gitu kan di kuartal terakhir, khususnya sampai akhir September. Sementara kita dengar Ibu Sri Mulyani, sepertinya masuk resesi ini, kita siap-siap kayak gitu. Wah, kalau gitu Pak Budi kalau dibilang gagal nih gitu. Tapi ya masa dalam tempo 2 bulan harus menjaga semacam itu. Mungkin dijelaskan itu aja Pak, program-program apa yang sudah dijalankan, kerjakan. Jadi untuk kasih latar belakang sedikit ya buat para pemirsa Detikom juga sama Kang Ajat. Memang kebetulan saya tuh umurnya udah cukup tua sehingga mengalami krisis udah 4 kali nih. Udah 4 kali. Jadi krisis yang pertama yang paling berat tahun 1998. Waktu itu kan ada krisis ekonomi. Kemudian ada lagi tahun 2003-2004 kejadian lagi. 2008, kemudian kejadian lagi 2013. Ya. Nah, yang 98 buat Indonesia itu yang paling besar dampaknya. Ya, financial crisis Asia waktu itu. Tahun 2008 globally paling besar. Cuma buat Indonesia nggak terlalu kerasa. Mungkin karena baru mengalami krisis di 98 sehingga sistem keuangan kita udah jauh lebih sehat pada saat krisis global 2008 itu hit seluruh dunia. Kemudian kejadian lagi di 2013. Nah, ketiga krisis ekonomi ini atau kesulitan ekonomi ini terjadi disebabkan awalnya oleh krisis keuangan. Nah, sekarang terjadi lagi 2020. Kesulitan ekonomi. Cuman yang kali ini beda penyebabnya. Bukan masalah keuangan. Penyebabnya adalah masalah kesehatan. Apa hubungannya masalah kesehatan sama ekonomi, masalah ekonomi gitu kan? Masalah kesehatan ini, unfortunately, langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan lockdown. Begitu lockdown, orang nggak bisa keluar, nggak bisa melakukan kontak fisik. Begitu dia nggak bisa kontak fisik, unfortunately lagi, Indonesia tuh roda ekonominya banyak digerakkan oleh kontak fisik. Nah, akibatnya apa? Karena penyebabnya beda, obatnya beda, resepnya beda, polisinya beda. Itu sebabnya kenapa Pak Presiden bilang ini harus diselesaikan bersama-sama. Malah Pak Presiden jelas bilangnya, kesehatan duluan, prioritasnya di kesehatan. Karena saya pengen sampaikan juga ke teman-teman biar ekspektasinya sama nih. Alhamdulillah Detikom bisa memberikan kesempatan. Sehebat apapun yang kita lakukan di sektor ekonomi, kalau sektor kesehatannya nggak beres, nggak bakal selesai masalahnya di perekonomian. Selama orang masih merasa takut,
sehingga tidak mau keluar, tidak melakukan kontak fisik, roda ekonomi tidak akan berputar normal. Nah, fungsi kita hanya ganjel nih. Selama roda ekonomi belum berputar normal, untuk rakyat-rakyat yang paling kecil income-nya, pendapatannya, kita bantu. Untuk UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan paling besar perannya di ekonomi nasional, kita bantu. Karena UMKM itu kalau lihat kan sekitar 56-58% dari total GDP. Kalau dilihat dari penyerapan tenaga kerja, 90% lebih penyerapan tenaga kerja Indonesia di sektor UMKM. Itu sebabnya dua sektor ini oleh Bapak Presiden bilang diperhatikan dong. Tapi Pak Presiden juga jelas, fokusnya di kesehatan. Selama kesehatannya belum selesai, orang golongan menengah yang menguasai 60% spendingnya negara ini belum bisa memiliki rasa aman, masih takut-takut mereka, nggak bisa keluar, melakukan kontak fisik, ke ekonomi nggak akan nutup. Ya, saya bisa lihat spending kartu kredit saya turun jauh. Apa aja tuh Pak program-programnya Pak? Mengingat jumlahnya yang begitu banyak, kan 56%. Dan dia mengambil berapa alokasi dari 600 sekian triliun ya Pak ya, anggaran penanganan COVID yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, memang ini programnya kan dibagi menjadi 6 program utama. Ya, dibagi menjadi 6 program utama. Sudah dibikin sejak awal krisis ini. Dari 6 program utama itu, kira-kira 695,2 triliun pagunya ya. Dia dibagi menjadi program kesehatan, program insentif usaha, itu lebih banyak dalam bentuk pajak ya. Kemudian program perlindungan sosial, ini yang jadi perhatian kami, program UMKM, program-program terkait sektoral kementerian, lembaga, dan Pemda, dan program pembiayaan korporasi. Ya. Dari 695 triliun pagu anggaran yang sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, dua yang pertama yaitu program kesehatan dan program insentif usaha itu bukan tupoksinya Satgas Ekonomi. Ya. Karena kesehatan itu dipegang Pak Doni, gitu kan. Kalau yang insentif usaha, karena ini banyak pengurangan pajak. Jadi bukan biaya, itu banyak langsung dipegang oleh Kementerian Keuangan. Yang dipegang kita adalah program terkait dengan pelindungan sosial, program yang terkait dengan UMKM, program yang terkait dengan sektoral kementerian, lembaga, dan Pemda, serta program pembiayaan korporasi. Nah, keempat program ini yang oleh Bapak Presiden minta dipercepat. Seperti tadi pertanyaan pertama Kang Ajat. Dipercepat spendingnya kenapa? Karena kan kuartal kedua kita udah negatif, minus 5,2. Nah, itu mau dikejar lagi. Gimana nih caranya kuartal ketiga kita bisa lebih baik kondisinya? Syukur-syukur nggak negatif. Nah, gimana menerjemahkan itu? Nah, saya coba hitung-hitungan kasar ya, Mas Ajat ya. Jadi, supaya lebih mudah dicerna oleh masyarakat yang awam. Total ekonomi kita, GDP kita kan 1 triliun US. Jadi kalau 1 triliun US kali 14.500, artinya 14.500 triliun kira-kira. Jadi kalau dibagi 4, 3.625 triliun. 4 kuartal, 3 bulan, tiap 3 bulan tuh kalau rata. Kenyataannya nggak begini, tapi ini biar gampang hitungnya gitu ya. 1 triliun US, jadi total ekonomi Indonesia 1 tahun 14.500 triliun, bagi 4 deh. Asumsi tiap kota sama 3.625. Kemarin kan minusnya 5,2% kan? Jadi kalau ini dikali 0,052, kira-kira 188 triliun. Nah, jadi artinya apa? Dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, GDP Indonesia yang sekarang, tahun ini, kuartal 2 tahun ini, turun 188 triliun. Kira-kira minus 5,2% dari 3.625 triliun, di mana 3.625 triliun adalah angka kasar. Kalau 1 tahun GDP Indonesia 14.500 triliun, bagi 4 lah gitu keluarannya. Ya, ini angka kasar ya, angka kasar. Biar gampang jelasinnya. Jadi artinya apa? Kalau insya Allah nih, pertumbuhannya nggak jatuh lebih dalam lagi, kita bisa naikin 188 gitu kan, atau 200 lah biar gitunya gampang, ya kira-kira ekonominya flat.
pertumbuhannya. Gitu kan kira-kira kan. Jadi kita mikir gimana caranya nih bisa ngejar kira-kira 200 triliun lah kontribusi. Itu balik lagi dengan asumsi ekonominya nggak jatuh lebih dalam lagi. Kalau ekonomi jatuhnya ternyata kuartal 3 nggak 5% tapi 10%, yang kita ganjal 200% ya nggak cukup. Karena itu kan cuma 5%. Itu kita nggak tahu angka itu. Tapi sengaja kita lihat, kayaknya kalau kita bisa ngejar nih 200 triliun, kontribusi dari kita, lumayanlah jadi bumper, kita pikirkan. Karena GDP itu kan ada yang dari consumer spending, ada yang dari government spending, selisih ekspor impor, sama capital investment. Kita kan hanya salah satu yang government spending, gitu kan. Kalau kita bisa kontribusi 200 triliun aja udah oke. Nah, sekarang ini kan GDP, tadi government spending. Gimana relasinya? Saya bukan orang ekonomi, aku tanya ke orang ekonomi. Pak, ini caranya ngitung 1 triliun government spending itu akan jadi 2,1 atau gampangnya 2 triliun GDP. Itu yang namanya fiscal multiplier. Jadi kalau pemerintah kocorin 1 triliun, kan ada multipliernya tuh, ada trickle down efeknya. Itu nggak 1 triliun GDP-nya nambah. Nambahnya 2,1. Kemudian gimana cara hitungnya? Oh, itu fiscal multiplier itu 1 dibagi 1 kurang marginal propensity to consume. Ya, kalau mau Google gitu kan, namanya juga orang yang ngerti. Marginal propensity to consume kita 0,54. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi kalau dikasih 1 triliun sama orang dikonsumsikan, orang yang dikonsumsikan itu beli ke tukang pecel lelenya beli dari tukang lele dan segala macam, wah terjadilah multiplikasi itu. Yang kasarannya 2,1. Oh, jadi kalau ngejar 200 triliun tadi kan, kita perlu spend 100 triliun nih, 3 bulan. Gitu kan? Kalau dikali 2, jadi 200 itu kira-kira 5,2% dari quarterly GDP. Itu balik lagi, hitungan kasar, biar gampang. Ya kalau ngomong sama ahli ekonomi, dimarahin. Tapi seenggaknya kan supaya mudah mencerna. Nah, kita kejar tuh 100 triliun. Gimana caranya bisa disebut 100 triliun dari program-programnya tadi. Dan alhamdulillah, catatan kami sampai akhir sih ini bisa mencairkan sampai 150 triliun kita, ya. Dari 4 programnya tadi tuh, program perlindungan sosial, UMKM, sektor kementerian lembaga dan Pemda, serta pembiayaan korporasi. Nah, apakah itu akan membuat kuartal ketiga GDP-nya jadi 0, jadi minus 12? Nggak tahu gitu. Karena ada dinamika lain di luar itu. Tapi seenggaknya dari sisi kita, ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyalurkan percepatan anggaran secepat-cepatnya. Ya, supaya bisa membaik. Saya ada datanya sebenarnya punyanya Kementerian Keuangan, cuma saya nggak nemu loh. Jadi kelihatan sekali sejak kita masuk 20 Juli itu naik penyaluran ini. Cuma mungkin Pak didetailkan ininya Pak, program-program ini aku lihatin ya biar lebih ini kan datanya 695 triliun ya. Tanggung jawab kita adalah yang ini, garis kuning. Nah, gitu kan? Karena yang atas kesehatan adalah tupoksinya Pak Doni, insentif usaha itu lebih ke Kementerian Keuangan, gitu ya. Jadi ini pencapaian pelindungan sosial dari pagu 200 triliun kita berhasil merealisasikan 157 triliun. UMKM dari pagunya 123 triliun sampai September 84 triliun, gitu ya. Dari sektor kementerian lembaga dari pagu 106 bisa 26, dari pembiayaan koperasi dari 53 masih belum. Tapi ini canggih nih, ada beberapa program kalau sekali cair bisa langsung besar. Nah, programnya apa aja? Ini ada mingguan. Kita monitor tuh mingguan tuh programnya apa aja. Kelihatan tuh naiknya tuh. Atau kalau mau lihat yang deltanya, mungkin yang ini lebih lihat tuh deltanya. Jadi pertama kali kita kerja 50, 22 triliun tiap minggu nih, 10 triliun, 12, 6, 48 yang terakhir kita gas karena aja target kan. Jadi total 151 triliun dari 4 ini yang bisa kita akselerasi. Pencariannya kita akselerasi. Nah, sebelumnya ada lagi. Ini kan jalan sejak bulan April ya, kalau nggak salah apa bulan Mei itu. Jadi
sudah jalan, tapi kita mulai di minggu keempat Juli, nah kita sudah berhasil mencairkan 151 triliun dari target kita 100 triliun. Kenapa targetnya 100 triliun? Karena itu dikali fiskal multiplier 2 kali itu 200 triliun, itu kira-kira ya 5% lah jadi quarterly GDP-nya kita. Sehingga mudah-mudahan bisa ganjal 5%. Hasilnya nanti ya akan kelihatan di hasilnya Biro Pusat Statistik. Nah, programnya apa aja? Aku kasih lihat nih. Programnya banyak. Jadi waktu saya masuk, kita pilih yang banyak berdampak ke rakyat banyak. Yang satu. Yang nomor 2, yang besar-besar. Karena kecil-kecil kita lepas aja gitu kan ke yang lain. Nah, yang besar-besar itu teman-teman bisa lihat tuh, program Keluarga Harapan. Ini diberikan ke 10 juta keluarga termiskin. Nah, rata-rata di Indonesia tuh keluarga tuh 4 anggotanya. Jadi 40 juta rakyat Indonesia termiskin dibantu dengan PKH. Yang realisasinya udah bagus. Aduh, kenapa jadi begitu tuh? Jadi bagus. Apalagi yang dan ini udah lama programnya. Yang kedua, kartu sembako. Ini diberikan ke 20 juta keluarga termiskin. Overlap nggak sama PKH? Overlap penerimanya. Tapi namanya juga orang miskin, dikasih double nggak apa-apa. Atau sekitar 80 juta orang termiskin atau pendapatannya paling rendah. Ya. Yang lain-lainnya bansos tunai sembako Jabodetabek, kartu pangan sembako, sama kartu prakerja yang dibagi. Program-program yang dilakukan pelaksananya lewat Kementerian Sosial semua ya Pak ya? Nah, aku bagi-bagi sebentar ya. Keluarga PKH, kartu sembako, bansos, logistik, A1, A5 Kementerian Sosial, A6 Kementerian Desa, A7 Kantor Menko Perekonomian, A8 PLN, A9 Menaker. Gitu. Tapi ini dimasukkan sebagai kelompok bansos, perlindungan sosial, ya perlindungan sosial. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah program A1, A2, A3, A4, A5 gitu kan, A6, A7, A8, A9. Itu nama-namanya udah terdaftar di Kementerian Sosial. Ini bekas dulu, waktu zaman dulu ada badan yang namanya TNP 2K di bawah Wapres zaman dulu, yang Pak Budiono atau Pak JK. Nah, ini yang membuat database ini dengan bantuan USAID gitu. Rapih itu datanya. Ada surveinya, ada segala macam, di cross dengan data PLN segala macam, akhirnya dapat kita 29 juta keluarga termiskin. Jadi kalau kali 4 udah hampir 120 juta. Jadi begitu saya masuk, itu bukan hasil kerja saya, cuma saya kagum sudah ada, dan saya rasa jujur ya, itu yang menyebabkan sosial politik Indonesia tidak terlalu bergejolak. Karena sudah saya akui 120 juta rakyat Indonesia yang paling bawah itu dibantu. Ya nggak sempurna, ada kekurangan, ada duplikasi, ada juga yang mungkin nggak dapat. Tapi secara umum 120 juta orang dengan pendapatan paling rendah itu dibantu. Ini ya. Nah, kalau mau lihat yang lain, ini ada detailnya satu-satu ya. Aku nanti kirim aja nih ke Detik satu-satu. UMKM ini juga besar. Saya balik dulu, ini kan ada program baru yang baru diluncurkan. Beberapa program sebenarnya udah sejak lama ya berjalan, tapi ada satu program baru yang baru diluncurkan di bulan Agustus dan cukup spektakuler. Namanya subsidi gaji. Diberikan ke orang-orang yang nyur di BPJS, gajinya di bawah 5 juta. Kenapa ini dikasih? Karena ini kan udah diberikan nih ke 29 juta. Tapi ternyata ada orang yang gajinya dulu oke, tapi kemudian either berhenti kerja atau setengah diberhentikan. Kan banyak perusahaan-perusahaan lagi susah kan. Jadi banyak tuh, kayak mungkin nggak tahu kalau Detikcom sih enggak ya, mungkin ada media yang susah, ada medianya bekasnya Randy kalau nggak salah tuh ya. Aku nggak tahu lah, pokoknya kalau ada media orangnya disuruh pulang, gajinya hanya setengah. Nah itu di sistem kan nggak dilihat sebagai masuk ke orang ini, gitu. Tapi hidupnya mereka susah. Nah presiden sensitif tuh,
ini kayaknya ada nih, dibantu. Udah, akhirnya kita bantu bikin program yang ada di BPJS di bawah 5 juta dibantu, dan itu sejak jalannya tuh baru minggu kedua Agustus itu udah bisa menyerap cukup cepat. Jadi ini yang program subsidi gaji, ya, program subsidi gaji. Nah, yang juga menarik selain program sosial, bantuan sosial ini diberikan ke rakyat termiskin, yang mungkin menarik saya juga mau share karena biar waktunya nanti bisa buat diskusi lagi, adalah UMKM. Kenapa Presiden juga bilang berkali-kali UMKM ini menyerap tenaga kerja di atas 90%. Kontribusi ekonomi Indonesia di atas 56%. Pada saat krisis Asia berat di tahun 98, ini yang bikin Indonesia selamat. Karena mereka resilient, daya tahannya tinggi. Harus dibantu. Nah, ini dibantu. Dengan ada pinjaman, ada juga hibah. Nah, hibah ini juga lumayan lancar, ini namanya Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Ini juga baru diluncur Agustus, pencairannya ke berapa? 12 juta orang, pengusaha UMKM sekarang dalam proses, dan insya Allah bulan November ini bisa selesai. Jadi garis besarnya ini saya bisa kasih nanti datanya ke. Kalau untuk yang bantuan-bantuan UMKM ini datanya siapa yang punya? Perbankan atau Kementerian Koperasi atau gimana? Kalau yang dari bansos-bansos kan Kemensos udah data yang sudah betul. Kemensos sama BPJS tadi. Nah, kalau yang ini, nih, kalau yang subsidi bunga itu ambil dari nasabah perbankan. Karena perbankan kan data paling rapi, dia tahu tuh. Oh, bisa dipinjam 25 juta jualan jamu, kasih kredit sekian. Jadi semua yang dapat KUR dibantu gitu kan. Subsidi bunganya udah, database KUR kan paling bagus, berapa puluh juta orang bantu, selesai. Nah, yang masuk ke Banpres produktif adalah yang di luar KUR, di luar perbankan, atau yang ini nasabah perbankan tapi belum dapat kredit, gitu ya. Yang dicari siapa nih Banpres produktif, pengusaha-pengusaha UMKM. Ini satu, dia masuk nasabah perbankan yang belum ngambil kredit tapi penghasilannya di bawah 5 juta. Ini tabungannya di bawah, saya lupa tuh 2 juta atau 2 juta kalau nggak salah. Diambil. Terus saya dicek sama perbankan, kan banyak orangnya, dia cek. Dia usaha apa pegawai? Kalau dia usaha, masukin. Satu lagi, dari Mekar, ada satu program kredit miliknya PMN, penanaman modal madani, pemodalan nasional madani. Itu kan nggak ada akses perbankan, bunganya tinggi, yang dibantu di sana. Ada juga yang lewat Baitul Mal, masukin. Yang ini koperasi-koperasi Islam ya. Ada juga yang masuk dari Kementerian Koperasi dan UMKM, masukin juga data-data dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Pada saat mereka datang, daftar, mesti buka rekening di bank, jadi dicek sama bank. Benar atau enggak. Gitu. Dan ini 12 juta targetnya, Banpres produktif. Jadi sumber datanya lumayan valid ya, dan iniannya rigid juga. Jadi potensi penyimpangan atau salah sasaran sangat minim kalau gitu ya. Ya, saya akuilah kalau memang 100% sempurna, enggak. Ya. Tapi ya ini dengan memakai data yang diverifikasi perbankan, beberapa kali juga dicek oleh Kementerian UMKM, harusnya lumayan rapi. 100% sempurna nggak mungkin. Dan kalau toh pun bocor-bocor, ya kan kasihnya 2,4 juta gitu ya, bocor-bocor 2,4 juta. Dan kalau toh pun bocor, kira-kira jatuhnya ke orang yang membutuhkan lah. Sama kayak tadi kan, Pak, itu bisa double dong, dikasih subsidi PLN, dikasih program keluarga harapan, dikasih bansos. Ya kalau double-double ke orang yang miskin ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau doublenya ke orang kayak saya dan gede-gede kasih nggak apa-apa, 600.000, 2 juta dikasih ke mereka. Ya. Tapi dan ini kan langsung ke mereka nih. Potensi penyimpangan ini berapa persen, Pak? Kalau Kenapa? boleh istilahnya apa ya? Permaklumannya, kalaupun terjadi penyimpangan, berapa persen? Kalau saya melihat, ya yang pertama, karena ini diverifikasi sama perbankan, kementerian terkait, dan sama Kementerian Keuangan, kecilnya
Persennya berapa terus terang saya nggak tahu. Persennya berapa saya nggak tahu. Tapi balik lagi, kalau meleset, ini kan besarnya Banpres 2 juta per account. Dan langsung ditransfer ke account. Ini nggak transfer lewat siapa, langsung transfer ke account. 2 juta, 2,4. Kalau yang bansos 600.000. Artinya kalau mau ada orang yang benar-benar mau fraud gitu ya, kalau dia mau nyolong 600 juta aja, dia mesti kumpulin 1.000 account gitu, di perbankan, buka dalam waktu berapa? Sebulan, 3 minggu, ya salah. Evaluasinya sejauh ini gimana Pak? Sejak beberapa bulan berjalan, khususnya untuk yang Banpres produktif itu. Lumayan bagus, artinya mereka lumayan terbantu banget untuk bisa bertahan dan mengembangkan diri. Nah, sekarang kita mau mulai ngomong dari perspektif masyarakatnya. Saya udah diskusi sama teman-teman di UMKM, mereka sudah mulai mengumpulkan dan mengecek ke grassroots dan sudah dapat beberapa. Kemarin di hari Rabu kan kita selalu melakukan press conference. Kita udah mulai share salah satu misalnya pedagang jamu, biasanya dia gendong gitu, jalan kaki kan capek, gara-gara dia dapat 2,4 juta dia beli sepeda, jadi dia bisa naik sepeda jualan jamunya. Nah kayak gitu-gitu, kita sampaikan ke Kementerian UMKM, itu mesti didata, dicatat, dikumpulkan sehingga menjadi database yang bagus. Tapi memang tanggung jawabnya atau tugas itu ada di masing-masing kementerian lembaga. Jadi Kementerian Sosial juga, Kementerian UMKM. Tapi sudah mulai dikumpulkan dan sudah ada beberapa ceritanya. Nanti kita akan share. Yang kemarin yang saya tahu hari Rabu itu tukang jamu. Ya. Mungkin dari sisi itu yang perlu diperbanyak supaya biar menginspirasi yang lain-lain itu yang belum. Iya betul, setuju. Itu bagus. Angle-nya jangan dilihat dari anggaran, tapi dilihat dari manfaat. Jangan dilihat dari angkanya gitu ya, tapi dilihat dari orangnya, ceritanya gitu. Cerita orang yang menerima. Jangan lihat dari angkanya kita ngasih berapa sih anggaran pencarian 35. Itu kan sangat angle dari sisi yang punya uang kan, akan lebih baik narasinya. Itu masukan teman-teman dari wartawan juga, terima kasih. Kalau angle-nya dari penerima bantuannya, bukannya memberikan bantuan, sehingga bisa memberikan motivasi seperti tadi. Pak Budi, ini menarik data-data yang disampaikan Pak Budi, upaya-upaya untuk menolong masyarakat kecil. Cuman hari ini saya dapat berita gini Pak Budi, ketika Pak Budi sedang sibuk dengan giat-giatnya membantu ekonomi dari kalangan UMKM, ini ada mungkin ada kabar kurang mengenakan. Mereka yang mencoba berwirausaha karena terkena PHK dengan membuka bisnis kuliner atau catering kecil-kecilan ya lewat daring sistem online. Ada kabar Badan POM membuat aturan mereka harus mengurus izin edar gitu. Tadi ada muncul di sebuah diskusi daring juga sih ini. Pak Budi udah dengar belum isu ini? Belum, baru dengar terus terang. Tapi saya rasa masukan itu bagus ya, karena ini kan yang pertama saya pasti akan melakukan verifikasi segera deh. Karena kebetulan Kepala Badan POM itu Ibu Penny sangat suportif. Saya banyak urusan sama beliau, tapi urusan obat, karena pegang BUMN farmasi dan BUMN rumah sakit. Jadi saya juga baru diingetin, oh BPOM itu Badan Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman gitu ya. Oh ya. Tapi kalau itu nanti saya bisa cek ke Ibu Penny, sama cek Bu Penny satu, apakah berita ini benar apa enggak. Ya, kalau benar, ini masukan dari masyarakat seperti ini. Buat saya akui loh banyak yang ngirimin makanan, saudara-saudara ini ke saya ya. Ya kalau kita beli kan pasti makanan yang higienis yang kita tahu, apalagi kalau saudara yang ngirimin apalah. Ya mungkin kan tujuan Badan POM juga bagus kan untuk melindungi konsumen gitu kan. Cuman image-nya jadi kok kayak mau mempersulit gitu. Kok kayak nggak ada koordinasi sih, di satu sisi berusaha membangkitkan jiwa wirausaha, tapi di sisi lain lah kok ini kok jadi birokratis, macam itu kesan muncul. Masukan itu segera saya akan tindak lanjuti, karena mumpung sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi bisa akses kemana-mana, nanti saya cek, saya akan verifikasi ke Ibu Penny, Kepala Badan POM, dan nanti saya akan sampaikan
masukan puluhan dari lain Pak yang muncul di hari ini dari PHRI itu khususnya Jakarta tapi ini ya dengan kebijakan PSBB yang pertengahan atau September lah kemarin lah ya, itu dia bilang kalau nggak cepat-cepat dievaluasi 30-40% pengusaha restoran di mal-mal itu bulan depan udah selesai, nggak akan bisa langsung mereka, karena kan hanya boleh take away, nggak boleh makan di tempat gitu. Gimana saya melihatnya gitu ya? Gimana saya melihatnya? Memang balik lagi masalah ekonomi ini timbul karena masalah kesehatan. Kita harus bisa segera menyelesaikan masalah kesehatan ini. Saya nggak artinya juga bukan bidangnya saya, tapi kalau saya diskusi dengan banyak orang, yang bersama-sama kita bisa lakukan adalah 3M tadi. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau misalnya ketiga M ini kita jalankan dengan disiplin aja, kalau saya ngobrol sama teman-teman di sektor kesehatan, itu akan bisa jauh mengurangi tekanan terhadap penyebaran virus ini. Jadi kalau saya ditanya, saya akan menghimbau teman-teman, yuk kita disiplin deh jalanin 3M ini. Ini disiplin ini harus dua sisi. Emang di satu sisi kita ada hukumannya, ada ininya, tapi disiplin ini akan lebih baik kalau keluarnya dari hati diri kita sendiri. Ya saya gimana mau ini, istri saya tiap kali keluar nggak pakai masker juga dimarahin sama istri. Itu kan mekanisme yang bagus kan. Jadi self control. Nah aku rasa kalau kita bisa menjalankan disiplin, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, insya Allah nanti semua aktivitas ekonomi bisa gradually kembali ke normal. Kalau terkait kesehatan tadi itu Pak, kita kan sekarang sejak akhir Agustus ya, awal Agustus lagi ada uji vaksin gitu kan. Laporan perkembangan di lapangan seperti apa Pak? Karena di tempat lain kan katanya termasuk vaksin jenis lain itu menimbulkan semacam implikasi-implikasi gitu. Tapi kalau dari vaksin yang produksi Cina yang sedang diuji coba di Bandung itu seperti apa Pak? Ada laporan ke Bapak masuk mulus-mulus aja atau gimana? Indonesia sebenarnya sudah bekerja sama nggak hanya dengan Sinovac. Ya. Kita Sinovac sudah bicara, Sinopharm sudah bicara, CanSino sudah bicara, AstraZeneca sudah bicara, BioNTech, Pfizer sudah bicara. Ya. Jadi Novavax kita juga sudah bicara. Jadi sudah banyak yang kita lakukan untuk bisa melihat vaksin-vaksin yang di-endorse oleh WHO. Jadi semua vaksin ini ada di listnya WHO. Itu sudah kita datangi. Tujuannya apa? Tujuannya agar sebanyak mungkin dan secepat mungkin rakyat kita bisa dapat duluan. Sebanyak mungkin dan secepat mungkin rakyat kita bisa dapat duluan. Nah, Sinovac adalah salah satunya. Kebetulan Sinovac uji klinisnya di Indonesia. Karena dia butuh mungkin tipe race yang Asia yang berbeda dengan race China. Itu berjalan di Bandung, dikoordinasikan oleh Fakultas Kedokteran Unpad. Supaya jawabannya. Tapi di seluruh dunia juga jalan. Kalau saya lihat, insya Allah sampai akhir tahun, beberapa akan selesai uji klinis 3-nya, sehingga awal tahun depan harusnya approval dari FDA-nya Cina, FDA-nya Inggris, FDA-nya Amerika, BPOM harusnya insya Allah bisa keluar dan kita bisa mulai program vaksinasinya early next year. Hukum ya Pak ya, awal tahun depan, insya Allah. Insya Allah gitu kan. Kalau kita apakah pasti ya enggak juga gitu karena itu tadi ya supaya set ekspektasinya, faktanya kita mesti buka ke masyarakat kan. Vaksin itu rata-rata 7 tahun, paling cepat 4 tahun. Tapi karena ini pandemi, seluruh dunia ngasih resource-nya kan, penelitiannya, usahanya, waktunya, fokusnya ke sini. Ya insya Allah secepat mungkin. Begitu nanti mereka sudah menyampaikan laporan, itu kan harus ada approval dari BPOM negerinya mereka, gitu ya. Kemudian harus ada approval juga dari BPOM negeri yang memakai. Jadi yang negeri yang memproduksi, negeri yang memakai itu harus ada approval. Nah kalau udah 2 itu udah approve,
harusnya kan kita bisa mulai. Ini mungkin lebih banyak di lembaganya Pak itu ya, Pak Doni Monardo ya, nanti hubungan anunya ya, laporan. Untuk vaksinasi di tempatnya Pak Terawan. Jadi di Kementerian Kesehatan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden nanti akan melakukan Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan tuh lakukan udah miliaran loh setiap tahun, aku rasa vaksinasi, tempat vaksinasi kan. Kan mereka buat anak-anak tuh ada apa sih? Ini BCG, difteri atau hepatitis itu kan banyak ya, vaksinasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mereka sudah punya pengalaman yang cukup panjang untuk program vaksinasi di Indonesia yang geografisnya memang challenging ya. Karena banyak pulau, pelosok-pelosok seperti itu. Teman-teman di Kementerian Kesehatan ini kok memiliki pengalaman dan kemampuan yang sangat baik kata saya. Nah, terkait vaksin ini nanti kita modelnya ditetes atau disuntik, Pak? Karena beberapa waktu lalu kan di Amerika itu Trump sempat kelabakan juga, ternyata dia fokus bikin vaksin, nyari vaksin, dan terus untuk memvaksinasinya gimana? Kan itu kalau mereka pakai jarum suntik, ternyata stok atau persediaan jarum suntik mereka terbatas. Nah, kalau di kita, andaikan itu juga harus disuntik, stok kita jarum suntik itu memadai. Benar banget tuh nanyanya Kang Ajat nih. Jadi kita juga belajar dari Amerika ceritanya seperti itu. Jadi kita ngecek juga kan. Nah, saya dapat informasi dari Bio Farma, ya Indonesia mampulah kalau 100 juta vaksinasi setahun. Tapi ini kan hitung-hitungannya ya 60-70% dari populasi, ya sekitar 160 juta orang yang harus divaksin, karena vaksinnya kan nyuntiknya 2 kali nih. Mesti ada boosternya itu, habis 2 minggu dia suntik lagi kayak hepatitis B. Itu kan jadi 320 juta. Padahal kita biasanya cuma 100 juta. Nah, jadi kalau orang, ya gimana cara yang pengadaan jarum suntik 320 juta? Nah, itu alhamdulillah kita udah cukup antisipasi. Jadi sekarang stoknya ada sekitar 150 juta, dan kita punya kapasitas produksi di grupnya Indofarma itu setahun 350 juta, dan di grupnya RNI ada Mitra Raja Wali Banjaran itu setahun 120 juta untuk produksi jarum suntik yang kecil tuh, yang setengah mililiter. Aku nih kasih fotonya lah gitu kan biar bisa lihat. Nah, ini yang di Mitra Raja Wali Banjaran ini ya seperti ini gitu. Jadi aman lah Pak ya dari jarum suntik ya. Iya. Stok kita. Jadi sampai sekarang udah mulai diproduksi sama kita kan. 350 juta itu setahun kan, atau 120 juta itu setahun kan. Jadi sebulannya kan cuma 12 juta. Kalau kita mau suntik tiba-tiba 3 bulan mau 100 juta ya kita mesti stok dari sekarang. Itu sebabnya kita sekarang udah mulai produksi sekarang untuk bisa melengkapi kebutuhannya gitu. Gitu. Ini belajar pengalaman dari waktu awal pandemi ya. Kita masker punya pabrik banyak. Pabrik masker, pabrik APD, giliran kita butuhkan, nggak ada, stoknya berkurang. Gitu, kan? Nggak ada. Dan kita pikir kita bisa beli dari luar, padahal semua orang juga butuh, gitu kan. Sama, ini kan penduduk dunia 7 miliar. Gitu kan, kalau mau disuntik 60% kan 4,2 miliar dia butuh kan. Tiba-tiba semua negara butuh 4,2 miliar jarum suntik, dan orang kan mau vaksin secepat-cepat ya kan. Begitu jadi kan, dia pengen cepet dong disuntik. Gimana tuh? 6 bulan 4,2 miliar. Atau even setahun deh. 4,2 miliar ada nggak pabrik yang seluruh dunia cukup? Itu kan angka gede itu kan, 4,2 miliar tuh. Nah itu untung karena kita udah tahu sejak awal, ya kita udah nyetok dulu lah, udah produksi dulu. Itu tadi 350 juta setahun, kapasitasnya di Indofarma sudah mulai kita stok. Kemudian di Mitra Raja Wali Banjaran, ini anak perusahaan RNI, 120 juta setahun, kita udah mulai bikin gitu kan, dan sekarang udah punya stok 150 juta. Jadi cukup untuk 75 juta orang pertama lah kita suntik. Insya Allah. Kalau produksi juga bisa dijual Pak ya, bisa diekspor kan? Iya, kita mikir jangan kayak masker sama APD gitu kan. Kita sadar, begitu kita butuh, kita pikir semua ada barang, seluruh dunia juga rebutan gitu kan. Jadi nggak kebagian waktu yang di awal-awal. Kali ini kita lebih antisipatif lah. Ini dari 4,2 miliar kebutuhan jarum suntik dunia, mendingan kita cetak duluan. Kalau berlebih nanti ke negara-negara
kayak Papua Nugini atau kayak Laos, kayak kan kita bisa ekspor ke mereka. Oke. Kalau dari sisi obat, Pak, kan Bapak tanggung jawab juga ya pengadaan obat itu. Ya, Meskipun obat yang spesifik memang kan belum ada. Tapi kan obat-obat terkait yang pernah Bapak gunakan juga mungkin. Obat-obat yang diberikan itu di awalnya dibagi 3 kategori. Itu obat antivirus, karena virusnya dikurangi. Ya. Sebenarnya udah ada yang produksi dari grup farmasi, itu namanya oseltamivir, atau brandnya Tamiflu. Itu adalah obat antivirus diproduksi dalam negeri, dan walaupun bahan bakunya masih impor juga, ya, tapi kita sudah bisa produksi jutaan tablet. Itu ada. Tapi memang itu bukan yang kasarannya paling paten lah. Di atas itu ada Favipiravir atau merek dagangnya Avigan. Itu dibikin dari Jepang, dan kita pernah import yang pertama berapa ratus ribu tablet, tapi sekarang alhamdulillah udah bisa bikin di dalam negeri Favipiravir. Kemarin bulan Agustus sudah 200 ribu, dan sekarang kita lagi bikin 1 juta tabletnya supaya bisa dipakai. Dan yang ketiga ada yang dipakai Trump juga, namanya Remdesivir. Ini suntik. Ini kita masih belum bisa produksi, kita masih bawa dari Cina dan India karena memang ampuh, cukup ampuh, terutama pada fase-fase lanjut. Nah, ini sekarang kita lagi coba memproduksi juga kerjasama dengan Cina dan India. Jadi, itu obat-obat antivirus di luar yang normal. Jadi, vitamin C, vitamin D, sama zinc, itu kita udah bisa produksi dalam negeri. Ya, obat-obatan yang antiinflamasi, seperti dexamethasone, methylprednisolone, atau juga misalnya hidrokloroquine, itu kita udah bisa produksi dalam negeri. Nah, sekarang ada beberapa obat-obatan yang sophisticated, karena setelah dilihat, teman-teman nih di rumah sakit, karena saya kebetulan pegang rumah sakit, bilang, banyak yang wafat bukan karena virusnya, tapi karena virusnya itu menyerang paru-paru, paru-parunya inflamasi, karena inflamasi kemudian antibodinya bereaksi secara berlebihan. Efek yang namanya cytokine storm atau bradykinin storm. Jadi justru meninggalnya bukan karena virusnya, meninggalnya karena antibodinya bereaksi berlebihan. Nah, itu perlu diredam. Nah, yang itu terakhir-terakhir kan berkembang terus kan, dokter-dokter tuh suka cerita gitu kan. Dan bagaimana caranya meredam, itu ada obat yang namanya imunomodulator, itu baru, dan Trump juga dikasih. Yang terkenal adalah interleukin 6 inhibitor. Nah, itu mereknya ada 2, tocilizumab atau Actemra, itu banyak yang nyari itu, atau sarilumab, merek dagangnya Kevzara. Nah, sekarang obat-obat itu belum ada. Ini kita masih impor. Jadi obat-obatannya masuk vitamin, kita udah bisa bikin semua. Obat-obatan yang antiinflamasi, kita udah bisa bikin semua. Antibiotik, tadi kelewat, kita udah bisa bikin. Azithromycin, itu produksi dalam negeri. Yang sangat dipakai, yang sebagian masih impor, itu antivirus. Kita punyanya oseltamivir produksi, atau Tamiflu. Sekarang kita sudah bisa produksi Favipiravir, atau Avigan, gitu kan. Sedangkan yang kita belum bisa produksi adalah Remdesivir. Sekarang kita sedang coba. Nah, yang terakhir, obat-obat imunomodulator interleukin 6. Yang terkenal adalah tocilizumab, merek dagangnya Actemra, atau sarilumab, merek dagangnya Kevzara. Ini 2 masih kita impor. Dan ini life saving. Jadi benar-benar menyelamatkan hidup manusia pada saat-saat kritis. Pak Budi Gunadi Sadikin, terima kasih banyak atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami dari Detikom. Semoga bermanfaat. Kita jumpa kembali di lain kesempatan, Pak Budi. Terima kasih, Kang Ajat. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.